Selamat pagi pemirsa. Jumat pagi, saatnya saya, Kristi Kolondam, kembali hadir memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebriti dalam Hot Issue Pagi. Sidang gugatan cerai Dena Devanka untuk Jonathan Frizzy kemarin digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di tempat yang sama, sidang gugatan cerai Aldi Bragi terhadap Ririn Dwi Ariyanti juga digelar untuk pertama kalinya. Lantas benarkah karena gugatan cerai Dena Devanka, Ijom tiba-tiba jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit? Sementara itu, Taki Malik juga tengah pusing 7 keliling. Selain karena kasus sang ayah yang dilaporkan istri sirinya, Taki Malik juga harus menerima tudingan penggelapan dana umroh jamaah. Selain itu yang tak kalah menghebohkan nih pemirsa, kemarin Safas, seorang konten kreator yang selama ini menuding Ibunda Atta Halilintar punya utang 700 juta rupiah, akhirnya ditangkap polisi. Benarkah Safas ditangkap karena laporan Atta Halilintar? Pemirsa, langsung saja kita simak kabar hot yang pertama. Artis melaporkan haters tampaknya tengah menjadi tren. Setelah Shandy Aulia sebelumnya melayangkan somasi untuk seorang perawat bernama Laura dan Ayu Ting Ting melaporkan Kartika Damayanti, kini giliran Atta Halilintar yang melaporkan Safas, seorang konten kreator yang dianggap menebar kebencian dan fitnah pada keluarganya. Sejak bulan Juni lalu, Safas memang gencar menyerang Atta Halilintar dan keluarganya. Semua bermula ketika Safas mengklaim ibu angkatnya Umi Afif yang kini tinggal di Jerman pernah meminjamkan uang kepada Ibunda Atta Halilintar. Tahun 1997 silam, kala Atta Halilintar masih seorang bocah dan kondisi ekonomi keluarganya belum seperti saat ini, Safas menyebut Lenggo Geni Faruk pernah meminjam uang kepada Umi Afif sekitar 700 juta rupiah. Sayang seribu sayang, aksi Safas yang menagih utang Ibunda Atta Halilintar lewat jagat maya justru berujung petaka. Diam-diam, Atta ternyata melaporkan Safas ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sabtu dini hari 11 September lalu, Safas ditangkap di kontrakannya di daerah Bogor. Kemarin, kami mendapati Safas dikunjungi sang ibunda dan saudaranya. Sayangnya, keluarga Safas masih enggan angkat bicara soal status Safas yang kini mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan. Sabtu dini hari. Sudah dimintai keterangan. Ya sudah dong, tersangkanya udah ditangkap. Udah sebulan yang lalu kali ya. Sebulan yang lalu ya, di tempat tinggal ya, kontrakannya ya. Masalah utang piutang katanya begitu, tapi membuktikan bahwa benar ada utang piutangnya tidak bisa dilakukan oleh ini si pelaku. Dia hanya menyampaikan melalui media sosial saja, tapi begitu ditanya utang piutang buktinya mana, nggak ada. Gimana Bu? Tadi di atas sedikit bentar ya Pak. Dikit aja Pak. Dikit aja Pak. Dikit aja Pak. Dikit aja Pak. Bentar aja Pak. Dikit aja Pak. Bu, gimana Bu kondisinya Bu? Iya. Gimana? Sedikit aja Bu, Pak. Sedikit aja Bu. Kiri. Hari apa sih Bu kemarin? Iya Bu. Mencabut laporan seperti apa? Iya sedikit aja Bu. Atau Gimana Pak? Pak sedikit aja Pak. Bu. Soal kabarnya aja Bu, gimana Bu? Sebelum ditangkap, Safas memang begitu gencar mengejar Atta Halilintar dan keluarganya yang kini tinggal di Malaysia agar segera membayarkan pinjaman yang mandek selama 24 tahun. Safas bahkan mengklaim punya surat kuasa dari Umi Afif untuk menagih hutang kepada Atta dan keluarganya. Ini isinya ya. Surat kuasa penagihan hutang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan kuasa kepada Ananda Safas
yang beralamat di Bogor untuk menagih hutang kepada Lenggo Geni Halilintar serta suami yang uangnya telah dipakai untuk berbisnis di tahun 1997. Di tahun 1997 ya. Tahun 1997 itu ibunya sama ayahnya Atta Halilintar itu datang ke rumah Umi. Bukan di rumah Umi sih, maksudnya di temannya Umi. Nah, di situ orang tua Atta Halilintar itu mengadakan kayak menawarkan gitu ya. Tawarin, ayo kita investasi atau Bu, ada uang nggak bisa pinjam gitu. Nah, terus karena Umi pada saat itu memang ada tabungan, jadi diberikanlah ke keluarga Gen Halilintar pembelian kayak ruko gitu ya, atau mall gitu, tapi nggak jadi, lalu uang itu dijalankan. Meski mendapat mandat dari ibu angkatnya untuk menagih utang ke keluarga Atta Halilintar, namun sejatinya, Safas dan Umi Afif sama sekali tak punya bukti hitam di atas putih terjadinya peminjaman uang yang dilakukan ibunda Atta Halilintar. Semua terjadi atas dasar kepercayaan. Disinilah Safas terperosok di lubang yang ia gali sendiri. Tanpa adanya surat perjanjian hutang piutang yang sah, Safas nekat menagih hutang lewat channel pribadinya di dunia maya. Terlepas benar tidaknya ibunda Atta Halilintar meminjam uang kepada Umi Afif 24 tahun silam, Safas telah membuat dirinya menjadi sasaran tembak empuk yang mudah untuk dibidik Atta Halilintar. Karena pada saat itu di tahun 1997 itu kita kan nggak punya hitam di atas putih ya. Jadi kan untuk membawa ke hukum itu tuh nggak mungkin. Jadi di sini kita menawarkan ke keluarga Gen Halilintar untuk mubahala gitu. Sumpah kecelakaan bagi siapa yang berdusta di antara kasus ini. Dulu kan mata uangnya di M ya. Di M, dan kalau dikalkulasikan ke euro itu 40.000 euro. Kalau rupiah mungkin sekitar 700 jutaan. Kalau kita nggak nempuh jalur hukum ya kita akan seperti ini terus. Bahkan akan menjadi sejarah lah ya, dunia akan tahu siapa keluarga Gen Halilintar dengan hutang-hutangnya yang tidak mau membayar gitu ya. Ya secara tidak langsung mereka mempermalukan diri mereka sendiri sih. Padahal kan tinggal cross check, kalau benar ada hutang silakan bayar. Kenapa harus bungkam membiarkan orang-orang di medsos kayak berantem gitu ya. Apalagi fansnya Atta Halilintar itu kan sangat bahasanya mungkin tidak layak yang saya terima gitu. Tapi ya emang resikonya seperti itu. Ada pencemaran nama baik, ada fitnah melalui media elektronik ya, media sosial ya. Dari IG ada, YouTube ada, di TikTok juga ada. Sayangnya, saat Safas ditangkap dan kini mendekam dalam tahanan, Atta Halilintar sendiri belum mau angkat bicara. Kemarin kami coba menemui Atta di kediamannya. Namun suami Aurel Hermansyah tersebut tak ada di sana. Dari channel pribadinya, kami akhirnya mendapati informasi Atta Halilintar tengah berada di Bandung bersama Aurel Hermansyah. Keduanya memilih meluncur ke Bandung bersama tim sambil menikmati baby moon atau liburan romantis bersama pasangan sebelum si jabang bayi lahir ke dunia. Atta Halilintar memang tengah bahagia. Aurel Hermansyah kini tengah berbadan dua. Kehamilan sang istri yang sudah memasuki usia 4 bulan dan berhubung selama pandemi COVID-19, Aurel Hermansyah dipaksa berdiam diri di rumah. Maka kali ini, Atta siap memanjakan sang istri dengan menikmati pemandangan alam di malam hari berhiaskan lampu warna-warni di Bandung. Kita malam pertamanya langsung ke hutan. Bener. Menyala. Jadi Ini malam pertama kali. baby moon. Oke, kita mau jalan-jalan, kita lihat ini kondisi sekitar. Keren banget. Jadi emang di sini emang lampu-lampu gitu di hutan. Wow. Wah. So beautiful. Para petualang Hah, kita disuruh berhenti. Seru banget ya kayak petualangan gitu ya di sini. banget.
Sampai ada perinya loh guys. Lihat guys, di kiri kita ini ada lampu-lampu. Dipilih Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya. Hai guys, jadi hari ini akhirnya setelah 4 bulan nggak pergi kemana-mana, akhirnya aku boleh pergi keluar. Kita mau ke Bandung hari ini, seneng banget kalian Baby Moon, seru-seruan sama tim, terus bisa kuliner. Kan dari kemarin tuh aku kalau mau pergi nggak pernah boleh sama abang, cuman alhamdulillah akhirnya sekarang boleh. Dan aku yang paling aku seneng juga, maksudnya abang merelakan pekerjaannya, kata ya udah nggak apa-apa kita pergi ya 3 hari ke Bandung. Jadi istriku ini dari kemarin minta jalan-jalan, aku tuh selalu marah-marah. Gak ada jalan-jalan, nanti. Tuh, suaminya juga suka marah-marah. Bulan. Kalau aku marah-marahnya kadang-kadang. Aku juga, emang gue sering? Enggak sih, enggak sering. Paling tiap menit. Orang aku aja kemarin habis beliin kamu sepatu apa, emang itu namanya marah-marah ya? Enggak dong. Oh, emang suaminya kan nggak pernah beliin? Suaminya nggak pernah beliin. Iya. Oh gitu, iya nggak apa-apa deh. Jangan minta lagi ya sayang. Makanya yang jangan bilang aku tuh marah dong. Saya kalau memang harus menjalankan hukuman, saya nggak ada masalah.